Ya pemirsa, kembali lagi di Manage Your Mind. Pemirsa, untuk penonton yang di rumah yang tidak bisa menjangkau televisi bisa streaming di damaweb.tv atau di YouTube channelnya Dama Televisi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita. Baik Rani, menurut kamu gimana sih kita harus memanage pikiran kita agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, Rani? Kalau dari keluarga aku sendiri, karena aku juga besarnya di keluarga yang spiritualnya lumayan tinggi, kita biasanya disuruh kayak merenung gitu, kayak ya istilahnya meditasi, tapi bukannya meditasi lama gitu, enggak. Kita cuman kayak disuruh merenung aja gitu, apa yang kegiatan positif apa, yang negatif itu apa, jadi kita bisa tahu sendiri gitu loh, milah-milah gitu. Dan lebih apa ya, positif itu karena lingkungan sebenarnya kalau menurutku, karena 70% kehidupan dan pribadi kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita benar ya kita juga otomatis banget gitu. Oke, Rani, kalau kita kan sudah terjerumus pada hal yang negatif nih, kan otomatis kita akan bisa merusak masa depan kita. Misalnya kalau kita menggunakan narkoba, masa depannya kan pasti agak suram ya, Rani ya. Menurut kamu gimana sih caranya kita bisa mempola pikiran kita agar tidak, maksudnya kita bisa merubah agar tidak hal negatif itu terjadi? Kalau aku selektif dalam memilih teman, itu nomor satu. Kalau kita mau temenan itu kita lihat dulu apakah ini anak jadi toksik atau enggak di pertemanan kita. Terus kalau misalnya punya temen yang kayak gitu, lebih baik diomongin baik-baik, kayak kita kayaknya nggak bisa temenan lagi deh, karena kamu sama aku visinya beda. Dan carilah temen yang sevisi dan semisi, yang pasti positif, karena apapun itu kita sendiri yang nentuin kan, bukan, jadi kita pilih jalan kita sendiri, kita make our own path gitu. Oh berarti Rani nggak ingin menasehati atau bagaimana gitu ke orang yang Rani lihat orang itu itu negatif gitu, Rani? Kalau aku pernah ada teman yang kayak gitu, aku nasehatin 1-2 kali percuma, karena nggak mereka bisa. dibentuk dengan lingkungan yang seperti itu gitu. Kalau kita nggak mau ikut ya kita mundur lah, kita cari temen yang bisa membawa kita sama-sama jalan gitu. Jangan kita ngoyo-ngoyo dia gitu, kayak kita capek sendiri, dia juga nggak berubah gitu. Oke, menurut Rani, kita kan harus memilih teman ya, yang baik, mana yang buruk. Menurut Rani, teman yang baik itu seperti apa, Rani? Kita saling dukung, positif. Kita bisa sharing, bisa bertukar pikiran, bisa deep talk gitu loh. Karena banyak juga orang-orang yang deep talk tapi deep talknya aneh-aneh gitu kan. Kalau aku sendiri suka kayak misalnya kita lagi brainstorming soal masalah misalnya COVID gitu. Apa sih COVID tuh, masalahnya apa sih sebenarnya, apa sih pencegahannya, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya temennya kita asik ya kita bisa ngobrol tuh sampai lama gitu, kayak bisa dapet jalan yang pas gitu. Bisa nyambung ya kalau ngomong ya, bisa sharing-sharing gitu ya, Rani. Oke Rani, kalau misal kamu berjumpa sama teman kamu, dia mabuk-mabukan di depan kamu nih, terus kamu akan melakukan hal apa misalnya? Aku bawa ke rumahnya. Kamu bawa ke rumahnya? Ya. Kamu seret gitu? Enggak lah, maksudnya kita kasih tahu dulu ngapain gitu. Mereka kan punya alasan tersendiri kenapa mereka melakukan itu. Kalau aku gali dulu aja, kan mumpung mabuk nih. Kamu kenapa, ada masalah apa gitu. Nanti kalau misalnya emang udah sadar, kita kasih tahu aja kayak kamu tuh nggak benar kayak gini. Carilah kegiatan yang lebih positif. Apa ikut komunitas apa gitu. Kalau kamu suka gambar, ikut komunitas gambar. Karena kan sekarang banyak komunitas-komunitas yang terbuka gitu. Oke, kamu tadi kan memilih-milih teman ya, Rani ya. Misal kamu sudah mendapatkan nih orang yang cocok sama kamu, udah yang selaras sama kamu, nyambung sama kamu kan. Terus beberapa bulan, masih 1 bulan, 2 bulan udah baik. Terus setelah itu dia tiba-tiba jadi yang negatif, Rani. Kayak misalnya dia tiba-tiba jadi kayak ngehang ngomong sama kamu, terus dia tiba-tiba kayak nggak nyambung lagi sama kamu bakal ngelakuin apa, Rani? Aku tanya kenapa. Itu pasti permasalahannya adalah kemungkinan dia ada masalah dan dia tahu aku gini, dia nggak mau aku tahu gitu. Itu juga terjadi sebenarnya di pergaulanku sehari-hari. Dan yang sering aku tanya itu kenapa gitu, ada masalah apa ada masalah di rumah kah, atau ada masalah sama orang tua kah. Itu dia juga kadang-kadang kan susah untuk ngobrol sama orang tuanya, karena nggak semua anak itu bisa ngobrol, bisa terbuka sama orang tua kan. Dan kemungkinan dia dapat temen yang mungkin menjerumuskan dia kayak udah kamu ikut aja sama aku
nggak tahu ngapain gitu. Oke, Ani. Sekarang kembali ke Bante. Bante, kalau sekarang kan generasi muda ini sukanya ini pergaulan bebas, Bante. Berbuat asusila lah intinya, Bante. Terus dia kan otomatis itu kadang bisa menyebabkan hamil yang di luar nikah, dan itu bisa menyebabkan masa depannya begitu sangat-sangat sulit, Bante. Itu menurut Bante gimana, Bante? Ya, kembali bagaimana dia itu diisi oleh keluarga terutama, dan juga lingkungan, karena keluarga dan lingkungan itu saling berpengaruh. Kebetulan cucu ponakan saya atau cucu kakak saya, mungkin Anda kenal itu, Isyana Saraswati. Tahu, Bante. Itu adalah cucu kakak saya. Kita lihat bahwa dia nomor satu adalah dididik oleh keluarga, nomor satu cari ilmunya, bukan cari duitnya. Dia belajar apa? Ya belajar main piano, belajar main organ yang bermutu dengan quality. Nomor satu adalah kembali quality. Kemudian dia juga keluar negeri belajar apa? Menyanyi. Jadi tidak karena nyanyi itu dapat duit, belajar dulu, sehingga tidak hanya segala macam tapi dia menjadi sopran. Sangat jarang orang Indonesia bisa menyanyi sopran, tetapi bisa juga berdampingan dengan Didi Kempot. Nah, itu kan, jadi betul-betul dia lari kemana seperti seorang penari, mau penari topeng, penari ini, ayo aja semuanya diikutin. Jadi apa? Dia itu apa? Harus mempunyai quality knowledge, pengetahuannya. Kemudian apa? Quality skill, keterampilan sebagai seorang artis. Tidak hanya menyanyi, tidak hanya memainkan alat musik, tapi dia bisa juga membuat sebagai komposer. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, dia bisa pacaran 12 tahun tanpa orang tahu. Nah, sekarang sudah menikah ya, seperti datang sana. Dokter, tidak ada orang tahu. Karena dia apa? Mulutnya nggak doer, nggak suka pamer-pamer. Wah begini, begini. Untuk mencari popularitas. Dengan pria lain dia tidak bahasa Jawanya tidak ejlek kenong gitu loh. Wah, untuk pamer karena nggak ada pergosipan, nggak ada. Nah, dia mencari teman-teman pun terbatas. Dia tidak suka pergi ke klub-klub. Ini dia betul-betul selected friends. Jadi teman-teman yang selektif. Karena apa? Nah, tadi pertanyaannya itu yang disebut sebagai kawan baik itu apa? Kawan yang bisa mencegah kita berbuat tidak baik. Yang kedua adalah kawan yang bisa menunjukkan jalan kebaikan. Yang ketiga adalah jalan yang bisa memberi nasihat kita, ya, apabila kita mengalami tekanan batin, ya, mengalami hal-hal yang menekan dirinya sendiri, dia bisa bicarakan. Itu disebut kawan sejati. Memang mencari sahabat sejati tidak mudah. Dapat satu saja sudah bagus. Tetapi kalau kita prinsipnya, jadilah saya sahabat baik dari banyak orang. Sehingga kalau ada teman-teman yang lagi nggak betul, apakah itu mabok, pergi ke sana, boros, bisa enggak saya menjadi teman baik yang akan memberikan nasihat secara tepat? Kadang-kadang kalau nasihatnya nggak tepat, dampaknya apa? Gak disukai oleh orang banyak. Wah, kamu itu sok ya. Secara tepat seperti. Jadi caranya harus tepat, waktunya pada tepat kepada orang yang tepat. Artinya orang tepat itu orang yang mau dinasihati. Tapi kalau orang lagi mabok, gak bisa dinasihati. Apakah mabok popularitas? Apakah mabok minuman keras? Apa mabok duit? Atau apapun juga yang mabok gak bisa dinasihati. Tetapi pada waktu dia sudah tenang, tentram, lagi sendiri dan sebagainya, itu timingnya itu. Nah, mencari timing itu tidak mudah. Jadilah kita itu sahabat baik dari banyak orang. Tapi kalau kita mencari sahabat yang baik, susah menemukannya. Sangat mudah. Karena itulah maka yang penting bagaimana membina diri kita itu menjadi a good person, menjadi orang yang baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, terutama sekali adalah mindsetnya itu harus positif ya. Misalnya si Shana,
duit yang dia punya tidak diumbar-umbar, semua di manage oleh orang tuanya, dan orang tuanya juga terpelajar, bukan orang tua yang mumpung anak saya kaya ini, waduh saya mau, simpen saja. Ini juga sangat pengetahuan bagaimana quality keluarga kecil maupun keluarga besar lingkungannya juga sangat menentukan ya. Mendukungnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa itu? Yang terakhir tadi? Iya, yang sudah. Nah, itu Oke, sangat penting sekali. Ya, orang biasa juga begitu. Jadi jadilah saya ini adalah sahabat yang baik daripada banyak orang. Ya, banyak orang itu siapa? Ya siapa saja, mau tukang sapu, teman ini. Nah, menjadi baik itulah yang mempunyai quality yang bisa kita bawa kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Apalagi kalau seorang artis kemudian berubah menjadi tokoh agama, jangan sekali-kali agama diperjualbelikan. Jangan mencari keuntungan pribadi dengan cara menjual agama, apalagi cara menjualnya pun dengan cara murahan. Dengan jalan murah aja salah, apalagi dengan cara murahan. Dengan ucapan yang kotor, perbuatan yang kotor, gesturnya juga tidak menunjukkan itu agama. Jangan, karena dampaknya kehidupan yang akan datang. Jangan menganggap itu Tuhan itu akan memberkati. Manusia aja mencela, apalagi Tuhan. Jadi kalau sudah populer jadi artis, ya jangan menggunakan kepopuleran sebagai artis itu untuk menjual agama demi popularitas, demi uang. Ini sangat penting sekali itu. Oke Bante, kita akan lanjutkan selain satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.